Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Kiki ini tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk para penggemar Ada Misteri, untuk kalian yang lagi mencari pekerjaan, semoga kalian segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis nih dari teman-teman yang udah kirim melalui DM Instagram atau email kami. Dan ada juga nih yang baru, yaitu cerita arwah ya Ci, kita penasaran nih Ci. Nah, untuk malam ini ada misteri apa nih Ci? Untuk malam ini kebetulan kita mau menceritakan beberapa kisah ya. Ada yang dari narasumber, ada juga yang dari salah satu makhluk yang tak kasat mata yaitu arwah. Oh, ini ada dua atau beberapa cerita nih Ci ya? Tuh. Oke nih, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat teman-teman yang belum, ayo dong biar kita makin semangat lagi dan lebih berkembang lebih di kedepannya. Gimana tuh Ci caranya? Gampang banget. Kalian tinggal subscribe, like, komen, share video-video kita ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, ke saudara kalian, ke kakek kalian, nenek kalian. Pokoknya ke semua keluarga kalian. Dan untuk kalian yang baru subscribe kita, jangan lupa nih nonton video kita dari awal sampai hari ini dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa nih, dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke deh, udah siap nih buat cerita ya? Bismillah. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke ceritanya. Nih Ci, tadi kan lu sebutin lu bahkan ceritanya ada beberapa cerita nih Ci. Nah, yang pertama lu mau cerita tentang apa nih Ci? Untuk pertama, gue mau menceritakan salah satu kisah dari narasumber. Oh. Dan kebetulan narasumbernya ini berprofesi sebagai ojek online gitu. Dan yang mengirim cerita ini adalah Bang Heri. Wah, terima kasih nih Bang Heri udah mau berbagi kisah mistisnya kepada kami. Dan Bang Heri ini bercerita, jadi awal dia mulai ojol ini di tahun 2015, udah lumayan lama. 8 tahun loh ya? Iya. Dan dia itu biasanya mulai keluar dari rumah itu dari jam 11 siang? Iya, dari jam 11 siang sampai kadang sampai jam 12 malam atau jam 1 malam gitu. Dan dia juga biasanya tuh stay kayak di satu tempat nih, kayak warkop lah gitu. Sambil nunggu orderan masuk gitu. Bener, jadi warkop itu ibaratkan tempat nongkrongnya para ojol lah gitu. Dan kebetulan dia tuh dapet ngerasain kisah mistis ini di tahun 2016. Berarti baru setahun berarti? Iya, setahun dia mulai berprofesi sebagai ojol dan di 2016-nya dia mendapatkan kayak dapat kisah mistis lah gitu. Jadi di 2016 itu awalnya kayak dia lagi ada di base camp-nya gitu. Tiba-tiba dia dapat bunyi nih orderan. Dia dapat orderan dari salah satu customer-nya bernama Herlina. Dan dia ini pesan makanan yang berupa martabak. Jam berapa tuh Ci? Itu sekitar jam setengah 12 malam. Udah hampir tengah malam tuh ya? Benar, udah malam. Dan setengah 12 malam itu dia pesan martabak itu di daerah Lubang Buaya. Gitu. Dan Bang Heri mengkonfirmasi nih ke customernya kayak, Mbak benarnya pesanannya ini gitu. Saya menuju ke restorannya gitu kan. Dan di situ Mbak Heri nanya jawab oke gitu. Dan setelah dia sampainya di tempat lokasinya ini, martabaknya ini, akhirnya dia mengambil martabaknya terus dia langsung menuju nih ke Bambu Apus. Kebetulan Bang Heri ini nganter orderan itu ke daerah Bambu Apus gitu. Oh, dari Lubang Buaya ke Bambu Apus ya? Benar. Dan di tengah perjalanannya tuh Bang Heri tuh tiba-tiba kayak ngerasa merinding. Kayak nggak tuh tiba-tiba ngerasa merinding aja. Dia nggak berpikir aneh-aneh. Dia mikirnya kayak mungkin gue apa masuk angin gitu iya, bisa kan. Udah malam juga kan? Iya. Tiba-tiba badannya merinding gitu kan. Dan sesampainya dia di lokasi di daerah Bambu Apus ini, dia tuh ngeliat rumahnya itu kayak mewah banget.
kayak benar-benar rumahnya orang kaya lah gitu. Dan tapi di samping-sampingnya itu dia ngeliatnya tuh kayak kebun. Oh jadi itu rumah gede sendiri, kiri kanan Mm. masih kebun gitu ya? Iya, kiri kanan tuh masih kebun. Nah dia coba konfirmasi lagi kayak Mbak saya udah di depan gitu, tapi belum ada jawaban nih. Terus dia juga nyari bel, ternyata nggak ada bel. Padahal kan logikanya di rumah mewah itu seharusnya ada dong. Iya. Atau- Mungkin orang teriak-teriak kan, mungkin Iya, gak denger juga. atau ada penjaganya kan. Tapi di sini nggak ada sama sekali kata dia. Dan di situ dia nunggu kurang lebih 15 menit lah. 15-an menit dia nunggu. Akhirnya dapat jawaban tuh dari customer nih si Herlina ini. Kata si Herlina ini, Mas maaf ya sudah menunggu. Saya keluar tapi saya minta tolong sama Mas Heri. Tolong matanya ditutup ya. Soalnya saya baru selesai mandi, saya pakai handuk kata dia gitu. Jadi dia keluar rumah itu andukan, makanya dia bilang si Bang Herinya ini harus tutup mata gitu. Dan Bang Herinya mengiyakan, oke Mbak, saya tutup mata kata dia gitu. Nggak lama keluarlah nih Mbak Herlina dalam posisi si Bang Herinya ini tutup mata. Oh beneran tutup mata tuh dia? Tutup mata karena kan Herlina bilang dia pakai handuk kan, jadi si Bang Herinya ini harus tutup mata. Akhirnya dia tutup mata. Cuman kata Bang Heri ya wajar lah, gue itu kan cowok normal nih, yang kayak penasaran nih gitu, bentuknya si Herlina nanti kayak gimana sih gitu loh. Soalnya kan dia kebayang-bayangnya tuh wanita muda, cantik gitulah. Dan di situ akhirnya Bang Heri tuh kayak ngintip. Buat kayak gini ngintip dikit lah gitu. Oh iya. Dia ngintip dikit. Karena penasaran banget mungkin ya. Bener, dan dia tuh shock dan kaget banget tiba-tiba ngeliat yang dia di depannya dia itu adalah bukan yang dia bayangkan. Bukan sosok wanita cantik, tapi sesosok makhluk kuntilanak yang tingginya luar biasa kata dia. Aduh, itu. Dan di situ dia langsung kabur, ninggalin motornya dan dia lari. Dan dia lari kenceng banget sampai akhirnya lumayan jauh dia lari tuh dia ketemu kayak pengendara motor lain nih. Pengendara motor lain dia ketemu dan dia, bang, tolongin dong bang kata dia. Kenapa mas? Gitu. Enggak, motor saya ketinggalan di sana. Gitu. Oh iya. Lah masnya ngapa ngelari-lari? Enggak apa-apa kata dia gitu. Akhirnya dianterin lah nih sama si mas-mas yang pengendara motor itu. Cuman dia emang nggak mau cerita karena takutnya si orang ini tuh nggak mau nganterin dia. Yang gitu. takut juga mungkin ya. Kalau dia cerita mungkin. Iya, kan nggak akan ada yang mau nganterin tuh, takut gitu. Nah, dari situ akhirnya dianterin ke tempat lokasinya si Mbak Herina lagi. Dan ternyata pas dia sampai situ, yang dia lihat itu bukan rumah mewah, tapi yang dia lihat itu adalah pemakaman. Makanya dia di situ shock banget. Dia nanya nih sama yang pengendara motor tadi, Mas, ini emang pemakaman? Iya, ini emang pemakaman. Bukan rumah besar, katanya. Bukan rumah mewah. Bukan, ini mah pemakaman emang dari dulu. TPU Bambu Apus, kata dia gitu. Oh, kata si Bang Heri kan, kenapa emang bang? Nggak apa-apa, katanya. Saya cuma nanya aja. Lo kok motornya ada di sini, kuncinya juga masih nyantel. Iya, nggak apa-apa bang, katanya. Tadi saya agak nyasar mau nanya-nanya orang nggak ketemu, kata dia gitu. Udah Akhirnya ngomong gitu. ya? Iya. Di situ, udahlah akhirnya dia dalam keadaan deg-degan, terus kayak shock juga. Akhirnya dia pulang ke rumah. Sampainya dia di rumah, dia ngobrol lah sama ibunya. Ya, Bu, tadi Heri ketemu sama dapat orderan dan itu ternyata bukan manusia tapi setan, kata dia gitu. Dan ibunya nasehatin, ya udah kamu banyak berdoa aja, terus jangan ngambil orderan di malam-malam, kata ibunya gitu. Seenggaknya sampai jam 9 aja udah, kata ibunya kayak gitu. Dan di situ Bang Herinya mengiyakan, kata Bang Heri, oh ya udah deh, iya juga ya Bu, nggak usah malam-malam, iya kata dia. Akhirnya ya udah. Dari situ akhirnya dia tidur dan Bang Heri bilang selama 3 malam itu dia tuh selalu mimpiin sosok kuntilanak ini. Kayak dia terus-terusan selama 3 malam itu selalu memimpikan ya hal-hal yang sama. Kayak sosok kuntilanak ini kayak nyuruh dia balik lah. Bang main lagi dong gitu. Ibaratnya kayak gitu. Oh, suruh main lagi gitu. Bener, dan Bang Heri itu benar-benar udah shock banget ya. Iya. Di situ udah dia shock dapat mimpi 3 hari 3 malam dan dia tuh mimpinya dengan yang sama kayak ayo bang balik lagi dong ke sini gitu. Main lagi dong ke rumah Herlina gitu. Itu menurut gue sih apes juga sih ya.
lumayan banget sih itu parah. kan dulu enggaknya udah ngeluarin duit di martabak gitu. Iya bener. Begitu nggak dibayar gitu. Iya bener juga. Dan dari situ akhirnya ya dia berdoa lah, lebih rajin lah beribadahnya gitu. Sampai akhirnya dari semenjak kejadian itu dia tuh nggak pernah narik malam lagi nih. Kayak jam 8 jam 9 udah pulang. Sampai akhirnya di tahun 2019, nah itu kata dia kebetulan dari pagi tuh sampai sore itu bener-bener anyep banget gitu. Sepi gitu orderan. Sepi banget, nggak ada satupun yang masuk nih orderan, kata dia gitu kan. Dan sampai akhirnya pas maghrib nih dapat tiba-tiba orderan, ada dapat masuk orderan nih. Dia bilang alhamdulillah akhirnya gue dapat orderan juga. Dan gitu kali ini orderannya bukan makanan tapi penumpang. Oh, nganter penumpang ya. Benar. Dan di situ dia ngedapetin juga penumpangnya seorang wanita, yaitu namanya Anis. Kata dia sebelum dia jemput konfirmasi dulu kan, Mbak Anis saya jemput ya. Oke, posisinya kebetulan ada di Taman Pondok Gede itu ada. Deket tuh ya. Dekat di situ. Akhirnya dia jemput ke Taman Pondok Gede. Dan pas ketemu itu Mbak Anis ini kayak pakai bajunya putih semata kaki. Terus dia juga rambutnya kayak sepinggang. Dan di situ dia tuh mau nganternya ke daerah Pondok Ranggon. Oh, deket lagi dong. Deket lagi gitu ya? daerah sini lah ya. Sini lah ya. Dan di situ Bang Heri konfirmasi lagi nih, Mbak Anis ya, iya untuk diantar ke Pondok Ranggon ya kak, iya kata si Anis gitu. Dan terus si Bang Heri ini ngasih helm, nih kak untuk dipakai helmnya, tapi si Anisnya cuman goleng, nggak mau lah gitu. Dia tuh gelingin kepala kayak nggak mau. Oh ya udah nggak apa-apa deh, orang dekat ini pikirannya Bang Heri kan. Ya udah, selama perjalanan dari Pondok Gede sampai di PLN Ujung Aspal nih, dia tuh ngerasa kayak motornya nih berat banget. Oh, tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak motornya tuh berat banget. Dan kebetulan Mbak Anis ini duduknya kayak nyamping karena dia pakai rok kan. Oh iya. Iya, jadi dia duduknya nyamping. Dan dia kayak ngelihat nih, oh masih ada gitu. Tapi kenapa berat banget? Dia berpikirnya gitu kan. Cuman ya udahlah lanjut jalan lagi aja. Dan sesampainya lagi di Ganceng, daerah Ganceng, di situ dia ngerasa motornya itu makin berat banget dari yang sebelumnya. Kata dia kayak ngerasa dia tuh bawa barang yang beratnya luar biasa, sampai dia tuh bawa motor tuh pelan. Kayak biasanya seharusnya agak ngebut nih, ini benar-benar pelan banget karena dia ngerasanya itu berat banget. Nah setelah itu akhirnya dia jalan menuju ke tujuannya si Mbak Anis ini. Akhirnya dia jalan ke sana. Sesampainya di daerah Pondok Ranggon, di sebelah mana kak? Sebelah sini katanya gitu. Iya di sini aja mas, kata si Mbak Anis kan. Nah terus ya udah dia berhenti. Dan pas dia nengok, lah kok nggak ada? Dia nyari nih nggak ada. Lah kok nggak ada? Pas dia nengok ke depan lagi, ternyata di situ tuh ada sosok kayak wanita itu mukanya benar-benar hancur. Terus dia juga nggak ngelihat satu sosok, tapi dia ngelihat beberapa kayak anak kecil mukanya hancur, terus sosok pocong juga yang mukanya hancur. Oh, di tempat tujuan itu? Bener, pas dia nyampe di daerah TPU Pondok Ranggon, kata dia tiba-tiba menemuin sosok-sosok yang kayak gitu, yang menyeramkan. Dan situ dia karena shock dan deg-degan, akhirnya dia langsung tancap gas nyari masjid. Supaya biar menenangkan diri lah gitu. Dan dia ketemu masjid, akhirnya dia kayak ya istighfar lah gitu. Dan situ dia ketemu sama beberapa jemaah nih. Nah dia cerita nih kayak bang, gue habis dapet kejadian gak enak nih. Terus kata jemaah itu, kenapa bang? Iya tadi barusan habis ngantar penumpang katanya ke daerah TPU Pondok Ranggon, kata dia. Tapi ternyata pas nengok ke belakang udah nggak ada orangnya, kata dia gitu. Tapi pas dia nengok ke depan ternyata ada beberapa sosok makhluk tak kasat mata yang benar-benar mukanya tuh serem banget, kata Bang Heri gitu. Nah terus kata jemaah itu, wah itu mah udah nggak heran bang, soalnya udah beberapa kali kejadian kayak gini. Oh daerah situ? Daerah situ kata dia. Dan terus
Pernah juga belum lama katanya ada supir taksi sama keluhannya kayak abangnya katanya. Tiba-tiba pas udah mau nyampe tujuan, pas dia nengok orangnya nggak ada katanya. Penumpangnya itu nggak ada. Makanya dan Bang Heri itu ngecek di history perjalanannya dah, dan situ nggak ada yang namanya Anis ini. Kasih lihat lah, kok nggak ada nih yang namanya Anis. Orang gue yakin banget kok tadi handphone gue bunyi dan ada orderan, kata dia gitu. Tapi ternyata pas dilihat history tuh nggak ada yang namanya Anis, kata dia gitu. Dan abis dia kayak nenangin diri di masjid, terus dia udah cerita juga sama jemaah itu, akhirnya dia balik lah nih ke base camp. Dan kata Bang Heri, alhamdulillahnya setelah kejadian dia nganter si Mbak Anis yang sosoknya ternyata bukan manusia ini, dia tuh kebanjiran orderan. Langsung ramai itu orderan. Bener, jadi abis nganter si Anis ini, tiba-tiba katanya dapat lagi orderan, selesai dapat lagi, selesai dapat lagi, kata dia gitu. Kebetulan di situ rezekinya lagi bagus banget, kata dia, bener-bener ngedapetin orderan yang banyak banget, kata dia gitu. Ya padahal dari pagi dia bilang sampai sore kan sepi banget tuh. Bener. Sampai-sampai dapet abis maghrib kan, pas maghrib tuh dapet si Anis ini, ternyata itu bukan manusia. Dan setelah itu dia dapat rezeki katanya, dapat kebanjiran orderan, kata Bang Heri gitu. Itu padahal kalau dibilang masih sore lah, habis maghrib. Masih sore. Ini juga masih rame kan orang kan di jalan. Bener, gitu. Masih rame banget jam-jamnya orang pulang kerja lah, kadang-kadang jam segitu kan, gitu. Tapi itu ada apa sih? Tapi ada abis itunya alhamdulillah untung gitu. Jadi maksudnya ada nggak tahu itu ya. Itu kan jadi rame gitu abis kejadian itu. Makanya, bener kata dia. Ya beda sama kayak awal Mas Herlina kan dia biasa aja kan, sampai dia trauma, shock juga kan. Dimimpin pula lagi 3 malam kan. 3 malam. Cuman pas habis antar si Anis ini, kata dia benar-benar kebanjiran orderan. Kayak masuk terus nih. Ya nggak butuh lah, habis nganter terus dapat lagi, nganter dapat. Iya. Sebenarnya kata dia sempat juga nih kayak ragu nih, ini beneran apa bukan nih gitu. Ini masih ada rasa-rasa apa ya, trauma mungkin ya. Iya. Cuma ya karena emang dia butuh ya udahlah akhirnya digas aja, dan alhamdulillah dapat lagi gitu. Ya mungkin ya si Anis ini mungkin mau ngebawa ngasih rezeki nih buat si siapa namanya Bang Heri ini, mungkin itu apa sebagai pengganti atas bayaran dia, mungkin udah nggak pulang kan. Bisa jadi kan dia nggak bayar, ya dibayar sama yang kayak gitu. Bisa mungkin jadi. Ya ini juga ya. Iya betul, jangan dibully ya, karena kan kita juga kemungkinan gitu mungkin. Kok cerita Bang Heri ini mantap juga, seru juga nih. Iya, ini yang pas dia lagi nutup mata gini ngintip nih, gue ngewakilin laki-laki, gue juga kayaknya pasti kayak gitu deh Bang, kayak Bang penasaran gitu kan, apalagi itu udah malam kan, tengah malam. Iya, ngebayangin yang namanya Herlina itu cantik, langsing, putih, muda gitu kan, ternyata yang dilihat adalah sosok yang tidak ingin dilihat. Ngeri banget. Parah. Terima kasih banget nih Bang Heri ya ceritanya nih. Ceritanya menurut gue ngeri banget nih Bang, pengalaman soalnya Bang. Semoga nggak mengalami hal itu lagi ya. Dan dilancarkan nih rezekinya nih buat Bang Heri. Dan abis ini ada cerita apa lagi nih? Oke, dan gue juga ada cerita nih Ci, dari Bu Linda, daerah di mana, Petukangan Utara, yang udah ngirim cerita misteri sedikit pengalaman lah ke kami juga nih. Terima kasih nih ya Bu Linda ya, udah mau berbagi pengalaman mistisnya nih. Ini kejadian tahun 2013. Udah lumayan juga, 10 tahun. Iya, udah 10 tahun. Kejadian tuh di Batam. Jadi Bu Linda ini sebenarnya tinggalnya di Jawa Timur, cuman lakinya kerja di Batam tuh. Makanya dia stay di sana. Nah akhirnya tahun 2013 itu dia nyamperin suaminya tuh di Batam. Nah di Batam itu suaminya tinggal di satu rumah, dia tuh ngontrak sama teman-temannya tuh. Bareng-bareng sekitar 10 orang, sama Bu Linda ini jadi 11 ya. Dan itu 10 orang laki-laki semua. Berarti perempuannya cuma Bu Linda. Ya di kontrakan itu rumahnya gede, dia bilang gede, bangunannya gede, ada 2 lantai. Tapi yang kepake cuma lantai bawah aja Ci. Yang atasnya nggak digunain. Atas nggak digunain. Nah dari situ, sebelum dia ke situ emang dia pernah dengar juga dari suaminya kan cerita kalau di rumah ini emang sebenarnya udah lama buat kosong sih. Lama kosong. Dan dia ya adalah pasti kan kalau rumah kosong gitu pasti
adalah kayak cerita-cerita horornya gitu, ada Pastilah. mistisnya udah banyak kan. Jadi mereka ini ngambil rumah itu karena satu murah, karena kan orang banyak juga tuh 10. Iya. Begitu Jadi, luas juga luas ya. juga kan, dua lantai. Ini nggak mikir yang kalau horor ya kan ntar dulu deh ya, penting kita ada tempat buat berteduh dulu dah gitu Iya, kan. betul. Kerja. Karena kan di Batam ini mereka kerja 10 orang kan, dan mereka ini kerja sebagai galangan kapal. Di galangan kapal mungkin teman-teman yang tahu boleh banget ya, terus komentar gua kurang paham juga nih galangan kapal kayak gimana tuh maksudnya. Dan kapal sebelum, nah Ibu Linda ini di situ ya bantu-bantu suami sama teman-temannya lah, kayak dia tuh yang ngurus-ngurusin masak, beres-beres rumah, ada apa kerjaan cewek lah pokoknya di rumah itu. Jadi laki-laki dia tetap pagi sampai sore kerja, jadi di rumah tuh Bu Linda sendirian tuh di rumah. Buat ngurus rumah itulah. Buat ngurus rumah itu lah. Sebulan pertama aman, maksudnya paling cuma dengar cerita dari yang pernah udah tinggal di situ aja tuh kan, dari teman-temannya suaminya tuh kayak rumah ini tuh horor gini. Nah beberapa bulan kemudian di depan rumahnya tuh ada pohon jambu. Jadi depan rumah yang dia tempatin Depan itu ada rumah jambu gede buat jambunya. Terus kata beliau ini jambunya tuh beda dari yang lain katanya. Mengguru banget dah, menggiurkan banget tuh pokoknya katanya, kalau ngeliat kayak merah gede, kok pasti rasanya manis banget tuh. Nah dia karena dia pengen banget gitu ya, itu lagi siang-siang kalau misalnya lagi pengen banget, seger banget tuh pasti nih siang-siang makan buah kan. Udah gitu buah cuma ke depan rumah, tinggal gampang gitu ngambilnya. Jadi jambunya tuh banyak Ci, nggak repot lah gitu ngambilnya. Oh ibarat kan kayak di sini nih, di sini tinggal metik gitu kan. Dia coba tuh ngambil Ci, makan buah tuh, diambil tuh jambu satu dimakan. Itu nggak masalah tuh, nggak ada apa-apa kan, ya emang enak kan pasti rasanya tuh kan, wah ternyata bener emang enak banget nih rasanya gini kan. Nah pada itu juga dia penasaran nih sama lantai 2, karena kan sama di situ emang tuh rumah lantai 2 nggak pernah dipakai Ci. Bener-bener di lantai bawah aja ya? tuh, jadi 10 orang, jadi dia tinggal tidur sama suaminya, yang lain bareng-bareng lah gitu kan. Mungkin ada tempat nggak kehujanan nggak kepanasan gitu. Di lantai 2 itu ada satu kamar yang ngadep kayak gini nih, jadi apa kayak balkon gini kan. Oh iya. Jadi ngadepnya langsung keluar gitu. Biasanya ada pohon jambu kelihatan Ci. Jadi kayak tiduran di situ sambil main HP lah gitu kan. Ya dia buka tutup kunci, pintu kunci, kunci pintu dah tuh, main HP, ngeliat keluar tuh kayak dia lagi di jalan kelihatan keluar ya. Nggak lama itu pintu kebuka sendiri Ci. Udah dikunci kan tadi? Udah dikunci. Pertama Linda ini katanya bilang angin kali apa, lupa ngunci kali ya, dipikirin lagi tuh, tapi diingetin tuh udah kunci kok tadi ya, kebuka. Nggak lama udah mulai agak merinding tuh mungkin ya, apaan sih ini, tutup lagi tuh, kunci lagi. Dia kayak biasa tuh tiduran main HP gitu kan, santai sambil nungguin pada pulang karena kerjaan udah pada beres kan. Masih di lantai 2 tuh? Masih di lantai 2, di kamar lantai 2 tuh juga. Kayak gitu nggak lama itu pintu kebuka lagi. Yang udah dikunci kebuka lagi dulu udah kedua kalinya. Nah kalau ini dia udah yakin nih, ini nggak lupa nih. Iya. Nggak lupa nih, tadi udah dikunci nih. Kalau angin kan nggak mungkin. Iya, sudah dikunci. Udah kita dicetekinnya, angin nggak tembus kan. Makanya. Tiduran main HP. Udah tutup lagi tuh kan pintunya kan, tiduran lagi tuh. Main HP dia diem, tiba-tiba merinding tuh dia. Tiba-tiba bingung tuh dia merinding. Nggak lama kayak ada tangan dari kepala gini turun, sangka mungkin temennya kali iseng kan. Udah pulang kali temennya iseng kali, apa suaminya apa temennya iseng kali. Tangan turun lama-lama pas kelihatan sampai ini kan dia mau ngomong harus ngeliat ke atas, nengok penasaran ini siapa sih nih. Pas lihat ternyata itu bukan temannya sih. Jadi kalau Bu Linda disebut tangannya tuh kayak hitam, panjang, kukunya panjang gitu kan. Udah mulai kesini dia lama-lama dari kepala turun gini sampai mulut. Lama pasti nengok itu ternyata katanya muka Bu Linda bilang ya, ini bentuk sosok mukanya tuh kayak monyet hitam bulu gitu kan, monyet hitam bulu, matanya merah, terus gini ada dua gini bingung tuh dia, kalau bisa gerak kan mau baca bingung lah pokoknya, panik gitu dia, apa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak terpaku gitu sih, shock banget kan, mau baca surat cuman susah banget gitu sih katanya. Iya, gue juga pernah sih ngalamin kayak gitu, lagi posisi
panik, bukannya gue baca doa apa, Heeh. malah gue baca doa makan. Malah baca doa makan, coba itu. Itu kan Saking saking groginya, iya saking saking paniknya panik, mungkin iya. ya. Mungkin buat temen-temen yang udah ngalamin kayak gitu boleh banget ya juga tulis kolom komentar ya. Jadi lama-lama dia turun gini ke bawah gini sih sampai gunung tengah akhirnya baru ngeliat itu udah panik banget udah mau nangis kali dalam hati kan. Nah akhirnya pas udah nyampe sini gak tau kenapa udah bisa tuh akhirnya baca Al-Fatihah sih. Baca Al-Fatihah akhirnya udah lepas itu langsung udah pas itu tangan ngelepas dia langsung lari tuh ke bawah Ci Iya pasti. keluar rumah udah nggak mau masuk ke rumah lagi sampai nanti suaminya sama teman-temannya pulang. Dia nunggu di luar rumah tuh shock banget tuh panik tuh. Nggak lama suami itu sore lah suaminya sama teman-temannya pulang tuh habis dari kerjaan kan langsung dia cerita kalau gini dan ternyata Ci itu buah jambu nggak boleh dimakan katanya. Kata yang di situ kata kena teman-temannya suaminya juga taunya dari apa tetangga orang-orang situ lah. Kata dia wah ibu katanya masih beruntung lah bingung lagi tuh beruntung kenapa karena sempat ada tetangga rumahnya nih makan buah jambu itu dia sampai kesurupan parah Ci. Parah juga ya. Nah itu kesurupan parah gitu. Tapi alhamdulillahnya katanya ada Pak Ustadz deket di situ akhirnya diobatin gitu dibersihin. Dan ternyata yang ngalamin kejadian itu nggak cuma Bu Linda ini sih sebenarnya. Oh ada lagi ya di situ. Iya teman-temannya ini ternyata kan dia udah duluan kan, udah duluan di situ kan. Nah itu banyak tuh yang ngalamin itu, yang ngalamin kejadian mistis lah. Ada di satu, kalau Bu Linda cerita pernah, jadi pada pas malam nih Ci, lagi tidur nih, ini temannya si Bu Linda ya cowok juga sih temennya, lagi tidur lagi meluk guling, itu guling tiba-tiba berubah jadi pocong. set. Iya katanya anjir lagi meluk itu jadi pocong. Kita meluk guling nih udah gini kan itu berubah jadi pocong anjing kabur itu pas itu truk katanya pasti kabur lah. itu pas awal-awal kan pas awal-awal itu ada temennya ada juga yang di apa katanya di situ tuh emang yang eksis pocong sih di rumah itu ya. Jadi kejadian gak cuma malam sih pagi kata Bu Linda juga sempat pagi. Jadi kayak gila temennya ini habis mandi ya mandi pagi mau di kamar mandi mau ke kamar pas buka kamar gini itu kayak di pojokan pocong lagi jongkok sih dipelototin anjir. Wah, itu teman-teman mereka masih pada betah ya mau nggak mau sebenarnya sih sebenarnya sih mau nggak mau Ci iya. dari awal kan satu bener. dia emang dapat kerjaan di situ kan mungkin tahun 2003 orang yang butuh kerjaan kan susah juga kan beli satu biayanya juga murah terus rumahnya gede bisa muat nampung buat 11 orang kan. Ya itu sih kata Bu Linda ini ceritanya. Dan juga sempat juga dia pas masih di Jawa Timur nih ada cerita satu lagi nih dari Bu Linda nih. Lagi zaman dia muda tuh, aku kurang tahu tuh tahun berapa ya. Jadi kalau dulu itu pokoknya kamar mandinya rumah Bu Linda tuh masih misah sih. Oh, kamar mandi sama rumah tuh masih gitu. Misah. Jadi kalau kita mau kamar mandi kita harus keluar rumah dulu. Oh iya. Jadi malam-malam dia mau mungkin mau kamar mandi lah mau. Kalau dia nyebutnya ke kakus ya kalau salah ya. Oh, kalau kamar mandi itu sebutnya ke kakus. Kakus kalau salah gitu. Ya kamar mandi nggak lama tuh jadi belakang rumah Bu Linda tuh masih yang kebun-kebun gitu kayak pedesaan dari Jawa Timur sih. Kebun lagi mau kamar mandi dia ngeliat kayak di pohon pisang tuh kayak ada bayangan tuh putih Ci. Karena mungkin dia penasaran deh pada itu ya disamperin. Cuman ngejauh Ci. Ngejauh pas dia mau gitu ngedeket. Akhirnya kesel dikejar pas udah deket ternyata itu ini Ci kayak semacam makhluk gitu dah. Langsung hilang jadi asik. Jadi berani juga ya. Ya mungkin ya kalau gue sih penasaran ya. Mungkin ya kalau gue juga kayaknya langsung masuk sih kalau gue udahlah skip aja gue mendingan masuk ke rumah. Iya kalau gue juga gitu sih mendingan. Dan tentang rumah yang di Batam ini ya katanya tuh kata kalau tetangga sebelah itu katanya itu bekas orang Cina dan orang Cina itu mungkin dulunya ada kayak pesugihan gitu pesugihan monyet. Iya. Pesugihan monyet kalau nggak salah. Jadi yang pasti Bu Linda ini tuh kayak emang mukanya kayak monyet sih. Bulu-bulu gitu itu katanya sih rajanya di situ katanya sih yang megang yang nguasain rumah itu lah. Jadi bekas-bekas peninggalan pesugihan gitu sih Cina. Pantesan makanya
di sewa ini murah ya. Nah itu murah sih kata dia, makanya bayar juga pas 10 orang patungan rumah gede kan. Iya, Itu kacau juga sih. ngeri sih menurut gue. Terima kasih nih Bu Linda ya, udah mau berbagi pengalaman misterinya juga nih kepada kami nih. Semoga sehat-sehat terus dan dilancarkan segala urusan-urusannya ya. Amin. Amin. Dan gue juga punya satu pengalaman nih. Pas Ada waktu lagi itu, sih. gue liburan ke Bali ya. Hmm. Dan di situ posisinya ya gue buat main lah ke Pantai Kuta ya. Di situ kan Pantai Kuta itu adalah pantai yang sakral lah buat orang-orang Bali nih. Kayak pantai ini tuh benar-benar disucikan banget lah gitu. Emang mereka juga kan banyak yang kayak doa di situ gitu. Kebetulan ada salah satu pengunjung di situ yang kayak nyeleneh lah gitu. Kayak nyeleneh dan tiba-tiba tuh kesurupan gitu. Dan awalnya gue nggak tahu nih dia nyelenehnya itu kenapa ya? gitu. Tiba-tiba kesurupan, yang benar-benar kesurupannya tuh luar biasa. Ngamuk-ngamuk gitu. Ngamuk-ngamuk. Sampai akhirnya diamanin ke salah satu kayak tempat, kalau kata ini kayak tempat pos lah gitu ya. Buat nih orang ini dibawa ke situ. Dan gue kepo lah ya, namanya ya wajar lah. Ya gara-gara begitu, iya, ada apa sih? Iya, gitu. ada sih gitu. Dan di situ gue cuman nanya-nanya doang nih sama orang-orang, kenapa itu kesurupan gitu. Oh kesurupan kenapa, nggak tahu kata dia gitu kan. Akhirnya saking gue keponya ya, gue bilang nih di situ posisinya gue sama nyokap, sama suami gue, sama anak-anak gue. Dan di situ gue itulah gue bilang, mah sana dulu ya. Ngapain sih lu, kata nyokap gue kan ya. Enggak, kepo gue bilang gitu kan ya. Dan nyampe di situ akhirnya lumayan lama juga tuh nungguin kayak orang asli Balinya lah yang buat bisa nyembuhin si ini iya, si yang orang kesurupan ini ya. iya. Dan di situ dia kesurupannya makin parah dan sampai tangannya tuh diikat di kursi. Saking kagak bisa diem itu sih. Nggak bisa diem ya, dipegangin udah nggak kuat, akhirnya dia diikat sampai yang orang bisa nyembuhin ini datang. Tuh gue nungguin tuh lumayan lama tuh gue. Saking keponya tuh ya. gue, iya. Bukannya gue liburan nggak nikmatin ini kan, malah gue kepo makanya. Dan di situ gue dengerin nih yang orang yang bisanya lah, kayak dia tuh kayak megang ini kayak jero gitu. Kenapa, kamu mau apa? Terus awalnya nggak jawab tuh, terus dia manggil lagi kayak jero, kamu mau apa yang kamu inginkan supaya kamu bisa pergi, dia ngomongnya gitu. Dan yang kesurupan ini bilang dia nggak mau apa-apa. Dia mau hari ini orang ini pergi dari tempat ini, ninggalin kota Bali ini gitu. Terus akhirnya dia nanya nih kayak sama teman-temannya nih, pergi sekarang ya, maksudnya jangan sampai hari ini masih ada di Bali gitu. Kalau kalian semuanya mau selamat gitu. Dari situ akhirnya ya udah mereka kayak beli tiket lah buat pulang gitu. Dan kalau nggak salah sih di daerah Jawa, tapi gue lupa Jawanya di mana gitu ya. Dan di situ akhirnya pas udah sadar akhirnya ditanya, kenapa? Kok bisa kayak gini? Iya, soalnya tadi pas dia muter-muter itu kebelet pipis. Itu kebelet pipis, akhirnya dia ngencing sembarangan. Ngencing di tempat yang menurut orang Bali itu adalah suci. Waduh, gitu. Fatal sih. Makanya dia bilang iya, saking kebeletnya dia nggak maksudnya buat ke kamar mandi mungkin agak jauh, jadinya dia pipis sembarangan gitu. Aduh. Dari situ yang penghuni situ yang nggak suka. Iya, rumahnya gimana pasti sih? semua lah. Pasti nggak suka lah ya, rumahnya dikotorin kan. Bener, ya kayak pohon aja kan ada beberapa yang kita kencingin tanpa permisi, tiba-tiba ya itu kan. ngalamin hal-hal yang kayak gitulah gitu. Ini kan. apalagi yang dibilang tempat suci bagi orang-orang Bali Ci ya. Bener. Maaf ya Ci, jero apa gimana sih Ci? Jero tuh kayak panggilan ke sesama gitu, gimana ya? Jero tuh kayak panggilan lah gitu. Mungkin nih teman-teman ada yang orang Bali boleh buat komen jero apa sih gitu ya. Udah sih untuk cerita kali ini sampai di sini aja, udah 3 cerita nih yang kita sampein. Oke, teman-teman, gimana tuh tadi cerita yang kayak banget nih. Mohon maaf nih kalau boleh ceritanya agak kikuk nih, karena baru pertama kali nih buat gue bawain cerita kayak gini ya. Biasanya kan lucu ya.
Nah buat teman-teman nih yang punya pengalaman mistis juga boleh buat kirim melalui DM Instagram kami di ada misteri66 atau melalui email kami di channel misteri66 juga. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih nih buat sekali lagi buat Bang Heri, buat Bu Linda, dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Karena dengan menonton video ini sampai habis, kalian membantu channel ini agar tetap ada. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.